Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Syafiq Ardiansyah, dari kelas 10 IPA 5, absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, ya, tugas PKN. Pertama, saya akan membacakan pernyataan berikut ini. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya melakukan prestasi dengan jujur tanpa melihat atau membaca buku, HP, laptop maupun media lainnya. Apabila saya berbohong, maka saya akan siap menanggung di akhirat kelak. Sekali. Oke, saya mulai. Pertama yaitu demokrasi pada masa pemerintahan revolusi yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Akuntabilitas pada masa itu tipe pemegang jabatan dan politis pada saat itu sangat tinggi. Rotasi kekuasaan, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Pola rekrutmen politik, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh kepada pembentuk negara. Pelaksanaan pemilu, pada tahun ini pemilu hanya dilaksanakan satu kali, pada tahun 1955. Hak dasar warga negara, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Akuntabilitas pada masa tersebut, pemegang jabatan atau politis umumnya sangat tinggi juga pada masa parlementer. Rotasi kekuasaan, parlemen yang memegang kekuasaan. Jadi pada saat rotasi kekuasaan pada masa parlementer, parlemen yang memegang kekuasaannya. Rekrutmen politik tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Jadi partai-partai bebas memilih ketua dan staf-stafnya. Pelaksanaan pemilu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Hak dasar warga negara tidak dikurangi sama sekali. Yang ketiga, atau demokrasi terpimpin demokrasi terpimpin berjalan pada tahun 1959 sampai 1965. Akuntabilitas, presiden menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang tinggi di negara Indonesia ini. Rotasi kekuasaan, tidak terjadi rotasi kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Rekrutmen politik, pola rekrutmen di beberapa lembaga ditentukan presiden. Pelaksanaan pemilu pada demokrasi terpimpin hampir tidak pernah terjadi. Pemenuhan hak warga negara, hak dasar manusia sangat lemah pada masa demokrasi terpimpin ini. Yang keempat yaitu demokrasi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru diawali pada tahun 1965 sampai 1998. Akuntabilitas, banyak yang tidak bertanggung jawab pada masa Orde Baru ini. Rotasi kekuasaan, eksekutif hampir dikatakan tidak pernah terjadi. Rekrutmen politik pada masa Orde Baru bersifat tertutup. Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dilakukan sebanyak 7 kali, yang frekuensinya sama rata, yaitu 5 tahun sekali dilakukan pemilu.
hak dasar WN atau warga negara, banyak pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini. Contohnya diskriminan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu demokrasi reformasi, atau sampai sekarang ini kita masih demokrasi reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang saat ini. Akuntabilitas pada masa demokrasi ini, demokrasi era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Rotasi kekuasaannya dilaksanakan dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, tidak sama halnya kayak Orde Baru yang dilakukan secara tertutup. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara demokratis. Hak dasar WN pada masa reformasi ini terjamin aman oleh pemerintah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nizar Safik Ardiansyah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.